di atas permukaan bumi. Jadi kalau Anda naik pesawat dengan ketinggian misalkan 4.000 atau 3.500, sudah dipastikan kandungan oksigennya menipis gitu ya. Jadi semakin tinggi tentu kadar oksigennya semakin menipis. Karena apa? 99% massa atmosfer ada pada jarak 25 sampai 30 km dari atas permukaan laut ya. Oke, kira-kira begitu. Jadi kalau semakin ke atas, kita akan menjumpai lapisan atmosfer yang semakin menipis. Secara garis besar, atmosfer tersusun atas gas nitrogen, oksigen, argon, dan lain-lainnya ya. Di sini komposisi yang paling banyak adalah nitrogen, kemudian diikuti oleh oksigen, argon 1%, dan sisanya adalah gas-gas yang lain, ya. Ada uap air, partikulat, karbon dioksida, dan sebagainya. Nah, di sini dapat kita lihat kenapa kadar nitrogen itu paling besar ya, paling besar di atmosfer. Kemudian diikuti oleh oksigen yang kedua ya. Nah, nitrogen merupakan salah satu gas yang inert. Tentunya di dalam hal ini kalau misalkan yang paling besar oksigen, justru akan menyebabkan udara itu cenderung reaktif ya, karena oksigen itu kan merupakan oksidator begitu. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu dalam keseimbangannya. Jadi nitrogen sebagai gas inert justru melindungi kita dari bahaya oksidasi ya. Kalau kebanyakan oksigen malah berbahaya karena dia relatif oksidatif, jadi akan mudah terbakar. Nah, tapi di sisi lain kita juga mendapati oksigen kurang lebih 21% gitu ya. Kenapa? Karena oksigen salah satu gas yang diperlukan untuk mendukung kehidupan di bumi. Kalau kemarin kita ketika masa pandemi gitu ya, kita kekurangan banyak gas oksigen ya untuk membantu pernafasan pasien-pasien COVID begitu. Sampai kita tanda kutip ya kesulitan untuk mencari oksigen medis gitu ya. Pertanyaannya, kenapa kita tidak menggunakan oksigen di atmosfer yang itu kan free ya, artinya bebas, tidak belilah kira-kira begitu. Nah, tentu berbeda ya. Jadi kebutuhan oksigen untuk medis dengan oksigen di udara ambien yang 21% ini berbeda. Kenapa? Karena di oksigen medis itu kadarnya kurang lebih sekitar 92% ya kandungan oksigennya. Yang itu diperlukan untuk membantu pernafasan pasien yang kesulitan untuk bernafas. Nah, kenapa harus 92%? Karena dipastikan bahwa ketika paru-paru itu terganggu, ya kemampuan absorpsi terhadap oksigen tentu akan menurun. Dengan memberikan input oksigen dengan kadar yang tinggi, harapannya adalah bahwa gas yang masuk itu bisa diserap optimal ya. Berbeda kalau kadarnya cuma 21%. Ya tentu yang banyak masuk nitrogen, dan itu justru tidak terlalu banyak membantu pernafasan. Nah, pertanyaannya sesungguhnya adalah oksigen-oksigen yang ada di dalam tabung itu sesungguhnya juga berasal dari oksigen di udara yang dia dimurnikan. Jadi kalau kita mengenal oksigen medis yang dijual di rumah sakit dan juga di industri itu, sebagian besar itu diperoleh dari udara dengan cara pemisahan ya. Ada yang PSA ya, pressure surface absorption ya. Jadi menggunakan sistem tekanan begitu, kemudian diperoleh oksigen untuk dimurnikan, dipisahkan, nitrogennya dipisahkan dengan menggunakan salah satunya misalkan bantuan dari adsorben yang digunakan untuk katalis itu
sejenis bentonit gitu ya, tetapi dia berfungsi untuk sebagai adsorben. Nah, kalau kita ke pom bensin begitu, Anda sering melihat di situ ada dijual nitrogen ya, gas nitrogen di situ. Pada prinsipnya itu juga sama. Bedanya di situ yang diambil, yang dimurnikan adalah gas nitrogennya, sementara yang lainnya dihilangkan. Sementara kalau untuk kebutuhan oksigen medis, yang diambil oksigennya. Oke, kurang lebih begitu. Tapi sesungguhnya oksigen bisa juga diperoleh dengan cara proses elektrolisis. Gitu. Coba kalau proses elektrolisis, rendemennya itu relatif lebih sedikit dibandingkan kalau proses penyaringan langsung dari udara. Jadi kalau di udara, misalkan dari udara, atmosfer, itu lebih cepat ya, dan lebih ekonomis lah kira-kira begitu dibanding kalau menggunakan elektrolisis. Nah, kalau misalkan ternyata elektrolisis, misalkan ya, elektrolisis itu kan dari air. Kalau air dielektrolisis, mudah dielektrolisis untuk menghasilkan oksigen, tentu kita akan kekurangan air ya, karena begitu mudahnya air menjadi oksigen begitu. Sehingga ini juga merupakan nikmat dari Tuhan yang perlu kita syukuri, bahwa air relatif inert ya, dia bisa menampung kapasitas panas yang besar dan juga tidak mudah terurai begitu, sehingga kehidupan di bumi bisa dipertahankan karena sebagian besar makhluk pasti memerlukan air. Oke, itu salah satu nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita di atmosfer yang patut kita syukuri. Oke, saya lewati saja ini, nanti bisa dibaca. Nah, pentingnya atmosfer bagi kita, ya, terutama di dalam kajian kimia lingkungan, atmosfer berfungsi sebagai protective blanket ya, artinya sebagai selimut pelindung, gitulah kira-kira bahasanya. Kemudian atmosfer juga berfungsi sebagai sumber karbon dioksida untuk proses fotosintesis bagi tanaman, sehingga kita bisa mendapatkan hasil dari tumbuhan itu sendiri. Yang kedua, atmosfer juga sebagai sumber oksigen untuk respirasi. Atmosfer juga sumber nitrogen untuk dasar ya dari proses hidrologi. Jadi ada siklus hujan ya. Jadi kalau sederhananya siklus hujan itu melibatkan atmosfer ya. Jadi ada kejadian hujan itu, kenapa ada pula hujan? Salah satunya ada keterlibatan dari lapisan atmosfer. Nah, sayangnya justru di atmosfer itu seringkali menjadi tempat pembuangan. Kalau dalam bahasa ini dumping ground, ya, maksudnya adalah tempat pembuangan atau tempat sampah. Misalkan yang paling mudah lah, kalau Anda buang angin begitu, ya yang pasti dan jelas pembuangannya tentu ke atmosfer. Gitu. Begitu juga dengan proses-proses kegiatan industri yang melakukan kegiatan industri, misalkan proses pembakaran batu bara, kemudian proses industri semen dan sebagainya. Ya, gas buangnya akan tentu dibuang ke atmosfer. Jadi atmosfer itu seakan-akan menjadi ya tempat sampah begitulah ya, kira-kira begitu. Nah, di sini ada yang penting. Jadi di sisi lain itu sebagai sebuah lapisan yang melindungi bumi, di sisi lain juga menjadi tempat penyimpanan tanda kutip ya, polutan dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya di atmosfer itu akan terjadi siklus juga, ada reaksi-reaksi kimia yang akan menyebabkan terjadinya keseimbangan alam begitu ya. Kalau misalkan karbon dioksidanya besar, maka akan ada pergeseran keseimbangan.
gitu ya, pergeseran keseimbangan. Nah, di sini ada yang penting gitu ya, bahwa ternyata siklus karbon dioksida itu juga salah satunya dikontrol oleh tumbuh-tumbuhan. Jadi rumput-rumputan itu mengambil karbon dioksida, jadi ada keseimbangan karbon dioksida di alam. Nah, kalau manusia melakukan aktivitas pembakaran yang menghasilkan karbon dioksida, berarti menambah beban. Tapi pada prinsipnya alam bisa menyeimbangkan sendiri ya, tapi tentu perlu proses gitu. Nah, di sini ada yang menarik begitu. Kenapa tumbuhan itu ya, mempunyai peran yang penting gitu ya. Bahkan rumput ya, rumput, air dan rumput merupakan salah satu aset ya, aset yang kalau di dalam Islam itu tidak boleh dimiliki mutlak gitu. Tidak boleh ada kepemilikan mutlak terhadap rumput dan air. Kenapa? Karena misalkan begini, kalau Anda punya sawah begitu, di sawah Anda itu tumbuh rumput-rumputan. Anda tidak boleh mengklaim bahwa itu rumput Anda begitu. Itu tidak boleh, karena siapapun boleh mengambil rumput itu. Jadi tidak ada kepemilikan mutlak terhadap air dan rumput. Kalau misalkan rumput itu, oh ini rumput saya, kecuali kalau rumput gajah ya yang ditanam, dirawat dan sebagainya, mungkin itu berbeda. Jadi dia diperlakukan seperti hasil pertanian yang lainnya. Tapi kalau rumput yang tumbuh sendiri di sawah Anda tidak boleh mengklaim bahwa itu milik Anda. Semua orang bisa mengambil itu ya, tanpa permisi ya, tanpa tanda kutip minta izin kepada Anda. Begitu juga dengan air. Kecuali ya kalau air minum ya iya. Nah, tetapi kepemilikan itu tentu boleh diambil orang lain dalam batas yang sewajarnya. Misalkan Anda punya sumur begitu, ada orang yang kepengen mengambil air untuk keperluan sewajarnya, seperlunya, itu harus diizinkan. Jadi tidak boleh dilarang, atau apalagi bayar begitu. Kecuali kalau seperti misalkan ada aqua ya, aqua yang menyedot air untuk dikomersilkan, nah, ini beda cerita. Jadi dia sudah melebihi dari batas keperluan, sehingga ini ada transaksi jual beli. Begitulah indahnya Islam, jadi air dan rumput menjadi salah satu aset milik umat yang kepemilikannya tidak boleh mutlak oleh satu dua orang atau person. Oke, saya sedikit lanjutkan ke stratifikasi atmosfer ya, jadi pembagian atmosfer. Secara garis besar, atmosfer kita klasifikasikan menjadi 4 ya. 4 sementara yang paling bawah dekat dengan bumi pada ketinggian sekitar 14-18 kilo adalah bagian troposfer ya. Disebut sebagai troposfer karena dia adalah bagian yang paling dekat dengan bumi, yang di mana di situ manusia beraktivitas, sehingga sering juga disebut sebagai antroposfer ya. Kalau antroposfer di situ ada manusianya dan sebagainya, ada kegiatan manusia dan sebagainya. Nah, kemudian di lapisan yang kedua ada stratosfer. Nah, antara troposfer dan stratosfer itu ada lapisan pembatas yang disebut sebagai tropopause. Kemudian di atasnya stratosfer ada mesosfer. Nah, biasanya ini di bagian stratosfer ini ada lapisan ozon ya. Ya, jadi antara stratosfer dengan mesosfer itu di situ ada lapisan ozon. Apa fungsi dari lapisan ozon? Salah satunya adalah menyerap radiasi sinar ultraviolet. Kok bisa dia menyerap radiasi sinar ultraviolet? Nanti kalau Anda belajar tentang ikatan kimia, Anda akan tahu bahwa bagaimana energi dengan material itu berinteraksi. Jadi kalau energi itu diserap oleh material untuk melakukan misalkan bending, vibrasi dan sebagainya, maka energi itu akan digunakan
digunakan dalam artian akan terjerap di situ, tidak dilanjutkan sampai ke permukaan bumi. Oke, lapisan yang ketiga kita sebut sebagai mesosfer ya, mesosfer. Nah, di lapisan mesosfer ini ya, di lapisan yang ketiga ini nanti ada bagian yang paling atas nanti ada ionosfer ya. Jadi di atasnya mesosfer itu ada ionosfer. Yang mana pada ionosfer ini disebut ionosfer karena hampir semua materi partikel yang ada di lapisan ionosfer itu akan terionisasi. Sehingga disebut sebagai ionosfer. Akan dijumpai sebagai partikel ion begitu di lapisan ionosfer. Sehingga kita sebut sebagai lapisan ionosfer. Kenapa demikian ionosfer ya? Karena radiasi sinar kosmis dari luar itu begitu kuat begitu. Tidak ada yang tanda kutip melindungi materi pada lapisan ionosfer dari radiasi sinar kosmis dari luar angkasa ya. Sehingga kalau misalkan ada air sampai ke ionosfer ini, maka air itu akan terionisasi dalam bentuk ion. Nah, tentu kita bersyukur sekali bahwa Tuhan menjaga bahwa air itu tidak pernah sampai ke ionosfer. Jadi kalau sampai ke ionosfer, tentu air di bumi akan habis. Jadi proses siklus hujan itu menjaga ya proses hidrologi, perpindahan air dari satu permukaan ke permukaan yang lain. Di sisi yang lain, hujan itu atau mendung itu ya, kumpulan-kumpulan dari awan yang menghasilkan hujan itu tidak pernah mencapai ke lapisan ionosfer. Paling banter masih ada di bagian stratosfer ini. Ya, di troposfer lah paling banter. Jadi kalau Anda naik pesawat begitu, yang pernah naik pesawat, Anda tentu akan bisa melihat ada awan ya di bawah Anda itu. Ya, bagian itulah yang kemudian terjadinya siklus hidrologi, terjadinya hujan. Nah, ketika molekul air tidak sampai ke bagian ionosfer, maka dia akan dijaga ya, menjaga di bumi. Tidak akan sampai keluar. Kalau sampai keluar menguap, ya tentu bumi akan kehidupan di bumi akan sebagian akan punah karena kehilangan molekul air. Oke. Kalau ini adalah penjelasan lebih detail tentang apa itu troposfer. Tadi sudah kita lihat di ilustrasinya. Troposfer adalah lapisan terbawah dari atmosfer yang antara 8 km di kutub sampai dengan 16 km di khatulistiwa. Jadi di kutub justru atmosfernya itu lebih tipis dibanding di khatulistiwa. Kira-kira kenapa? Apa yang menyebabkan ketebalan di kutub itu lebih tipis daripada di khatulistiwa? Kira-kira apanya? Apakah ada hubungannya dengan rotasi bumi misalkan? Karena rotasi di bagian khatulistiwa tentu kecepatan sentripetalnya ya, atau gerakan memutar di bagian yang lebih jauh ya, jari-jarinya tentu akan lebih cepat dibanding di kutub utara. Dengan demikian, atmosfer cenderung ya terkonsentrasi di bagian ekuator. Bukan terkonsentrasi, tapi maksudnya lebih banyak berada di bagian ekuator. Sementara di kutub itu relatif tipis, karena dia merupakan pusat sumbu rotasi di situnya. Nah, meskipun berbagai hal bisa terjadi, misalkan perubahan temperatur yang biasanya bisa menyebabkan penurunan dan peningkatan polutan ataupun massa
atmosfer di tropopause ya. Jadi nanti ada begini maksudnya. Kalau kita kembali ke kimia dasar, kita masih ingat tentang rumus gas ideal ya, PV, N, R, T. Kalau kita analogikan, tekanan, volume sebanding dengan mol, kemudian konstanta R, dan temperatur. Nah ini karena dia gas, maka di sini cenderung pengurangan atau peningkatan ya komposisi gas di atmosfer khususnya di bagian tropopause itu banyak dipengaruhi oleh temperatur. Nah, troposfer merupakan lapisan yang paling denser itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu density ya maksudnya itu. Density kalau di bahasa Indonesia itu apa? Massa jenisnya ya, tidak tepat juga disebut sebagai massa jenis. Kalau dalam bahasa ininya kimia itu density, lebih kalau viskositas itu kekentalan, massa jenisnya lebih besar lah kira-kira begitu. Jadi kalau perbandingan antara massa per volumenya itu di bagian troposfer itu density-nya itu lebih besar dibanding dengan lapisan-lapisan atmosfer yang lain. Di sini 75% massa atmosfer itu berada di bagian troposfer. Nah, bagaimana dengan stratosfer atau lapisan kedua ya? Lapisan kedua ini terletak di atas troposfer tadi ya. Kalau bagian bawahnya troposfer, maka atasnya adalah stratosfer. Yang antara troposfer dengan stratosfer itu dipisahkan oleh lapisan bernama tropopause. Nah, ini biasanya stratosfer itu terletak sekitar 12-50 km ya ketinggiannya. Walaupun kadang-kadang batasan atau batas-batas itu tadi bisa lebih tinggi atau lebih besar ya di dekat ekuator dan menjadi lebih lebih pendek gitu, maksudnya lebih tipis gitu. Jaraknya itu di kutub. Sama seperti troposfer tadi. Jadi pada bagian stratosfer keberadaannya dari permukaan bumi itu lebih tinggi ya, lebih jauh di bagian ekuator dibanding di bagian kutub. Oke. Jadi pada bagian stratosfer, pada poin yang ketiga, ada kecenderungan peningkatan temperatur dengan kenaikan ketinggian. Jadi semakin tinggi temperaturnya semakin naik di stratosfer. Dan pada puncak, artinya ketinggian maksimum dari stratosfer, udara yang tipis ini memungkinkan terjadinya temperatur mencapai mendekati 0 derajat Celcius. Ya, di puncak stratosfernya. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa temperaturnya itu cenderung naik dengan kenaikan ketinggian. Tapi di puncaknya sana, di bagian stratosfer yang paling atas, justru temperaturnya nanti mendekati 0. Nanti agak sedikit zigzag ya, nanti kita akan jelaskan. Jadi kenaikan temperatur ini disebabkan karena adanya absorpsi sinar UV dari matahari oleh lapisan ozon. Gitu. Jadi kalau tadi di troposfer, kalau di troposfer ya, sebelum kita bicara tentang stratosfer, semakin tinggi ketinggian dari permukaan laut begitu ya, maka temperatur itu akan semakin menurun. Contoh, kalau Anda di pantai dengan di pegunungan, misalkan di Bandung atau di Puncak Bogor,
Tentu temperaturnya lebih dingin di Bogor atau di Bandung atau di Kaliurang. Ya.